Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Marsanda Amini dari jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dengan NIM PO 7124222025. Kali ini saya akan membuat video mengenai anatomi panggul wanita, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan normal. Tonton terus ya. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari panggul, yang mana panggul sendiri terdiri dari dua bagian, yakni bagian keras yang terdiri dari tulang, dan bagian lunak, yakni yang terdiri dari ligamen dan otot. Panggul terdiri dari dua bagian, yakni satu bagian lunak yang berfungsi membentuk lapisan dalam jalan lahir, menyangga alat genitalia, dan pada saat bersalin yakni pada proses kelahiran dan kalauri. Kedua bagian keras yang mana terdiri dari pelvis mayor berfungsi menyangga isi abdomen. Kemudian ada pelvis minor yang berfungsi membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia. Oke, jadi tulang panggul sendiri terdiri dari 4 buah tulang, yang mana 2 buah tulang pangkal paha atau os coccyx, lalu ada 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccyx. Jadi dua buah tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 tulang yang berhubungan, yakni ada tulang usus, ini adalah tulang terbesar, kemudian ada tulang duduk, os isium, dan ada tulang kemaluan, itu os pubis. Nah, batas atas dari tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal itu disebut dengan crista iliaca. Kemudian di depan crista iliaca itu terdapat tonjolan ini yang dinamakan dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Lalu di bawahnya ini, tonjolan ini disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Nah, kemudian di belakang crista iliaca ini, tonjolan ini disebut dengan sips atau spina iliaca posterior superior. Lalu di bawah sips itu CP, itu spina iliaca posterior inferior. Oke, di bawah CP ini terdapat tekikan yang besar disebut dengan incisura ischiadica mayor. Lalu di bawahnya ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica. Kemudian di bawahnya terdapat tekikan kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Kemudian pada os ilium terdapat ini lajur ini disebut dengan linea terminalis atau linea illuminata, yang mana itu merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Kemudian ini di tulang duduk ini, bagian yang tebal ini itu berfungsi, tulang duduk itu sebagai penopang berat badan kita di saat duduk. Nah, tulang ini juga disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang ini disebut foramen obturatarium. Nah, di samping ini ada mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Kemudian terdapat tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis, sedangkan tangkai yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Kemudian tulang kelangkang sacrum yang berbentuk segitiga memiliki 5 ruas senyawa dan 5 lubang. 5 lubang ini disebut dengan foramen sacraria anterior. Nah, yang mana akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Kemudian di atas os sacrum terdapat tonjolan ini disebut dengan promontorium. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri, itu disebut dengan crista sacralis. Kemudian ada tulang tungging yang memiliki 3-5 ruas. Nah, apabila saat persalinan ini, tulang tungging ini dapat
ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul ini bertambah besar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dan ukuran dari kepala janin. Jadi anatomi kepala janin itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian wajah, bagian tengkorak, dan bagian sutura. Oke, pada bagian wajah itu ada os orbita atau tulang mata, tulang hidung atau os nasal, tulang pipi atau os zygomatikum, kemudian tulang rahang atau os maxillaris, dan tulang rahang bawah itu os mandibularis. Oke, selanjutnya itu pada bagian tengkorak tersusun dari 7 buah tulang, yang mana itu ada 2 bagian tulang dahi atau os frontalis. Yang kedua itu ada 2 buah tulang ubun-ubun atau os parietalis. Kemudian itu yang di belakang ini, ada Nice. Kemudian itu yang di belakang ini ada 1 buah tulang belakang itu namanya os occipitalis. Kemudian itu ada 2 buah tulang pelipis atau os temporalis. Oke, selanjutnya itu bagian sutura terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ini yang pertama itu bagian sutura frontalis, yaitu yang menghubungkan antara kedua os frontalis kanan dan kiri. Kemudian ada sutura sagittalis, yaitu yang menghubungkan os parietal yang kanan dan kiri. Kemudian ada ini merupakan sutura chronoria, yaitu yang menghubungkan antara os parietalis dan os frontalis. Kemudian itu ada sutura lamboidea, yaitu yang menghubungkan antara os occipitalis dan os parietalis. Oke, kemudian di anatomi kepala janin itu juga ada bagian yang dinamakan dengan ubun-ubun. Yang mana ubun-ubun itu ada 2, yaitu ubun-ubun mayor dan ubun-ubun minor. Yang mana ubun-ubun mayor sendiri itu di depan berbentuk seperti belah ketupat, dan untuk ubun-ubun minor itu berbentuk segitiga seperti ini. Untuk ukuran dari kepala janin itu ada 3, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Nah, untuk muka belakang itu ada sub-occipito bregmatica dengan panjang 9,5 cm. Kedua itu ada sub-occipital frontalis, jadi 11 cm ukurannya. Kemudian ada fronto-occipitalis 12 cm. Kemudian untuk mento-occipitalis dari dagu sampai ke belakang itu ukurannya 13,5 cm. Kemudian itu ada submento bregmatica, itu dari bawah dagu ke bregmatica, yaitu 9,5 cm. Dari bawah dagu yaitu 9,5 cm. Kemudian itu ada ukuran melintangnya itu ada 2, yaitu yang pertama ada bitemporalis, dari temporal kiri ke temporal kanan, itu 8 cm.
Yang kedua itu ada biparietalis, yaitu dari parietal ke kiri ke kanan dengan panjang itu 9 cm. Kemudian untuk ukuran melingkar ada 3, yaitu ada sirkumferensial, suboccipito, bregmatica, dari occiput ke bregmatica, seperti ini kurang lebih. Panjangnya itu 32 cm. Nah, kemudian itu yang kedua itu yaitu circumferentia fronto-occipitalis, dari fronto tulang dahi ke occipitalis. Nah, yaitu 34 cm. Kemudian juga yang terakhir itu ada circumferentia mento-occipitalis, yang mana itu dari dagu ke occipitalis, panjangnya itu 35 cm, jadi dari dagu ke occipitalis. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan ukuran dari kepala janin. Kemudian kita akan berpindah ke penjelasan mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme persalinan normal. Nah, jadi mekanisme persalinan normal itu terbagi menjadi 7 tahap, yang mana tahap pertama itu dari proses persalinan itu engagement, yang mana engagement itu artinya itu kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, dengan adanya kontraksi itu, jadi kepala itu akan terus turun. Nah, proses penurunan kepala itu disebut dengan descent. Oke, pada waktu kepala turun itu, posisi sutura itu dari yang sagittalis itu dalam keadaan melintang sejajar dengan sumbu jalan lahir yang disebut dengan synclistismus. Nah, jika mendekat ke arah promontorium itu disebut dengan asinclistismus, dan untuk kepala janin itu mendekati ke arah simfisis itu disebut dengan ansinclitismus posterior. Nah, jadi dari ketiga tadi itu, kemudian tahap selanjutnya adalah fleksi ketika kepala janin mendekati H3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana itu fleksi merupakan bagian dagu mendekati dada janin seperti ini. Ini merupakan fleksi. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, jadi akan terus terdorong turun. Nah, terhambat oleh koksigis, maka terjadi putar paksi dalam. Jadi menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putar paksi dalam selesai, setelah fleksi, kepala janin akan terjadi ekstensi. Jadi itu kebalikan dari fleksi, yang mana ketika fleksi itu mendekati dada janin seperti ini. Nah, ekstensi itu menjauhkan dagu dari dada janin. Setelah ekstensi, kepala janin akan lahir. Selanjutnya itu adalah putaran paksi luar. Nah, terjadi karena bahu menyesuaikan jalan lahir. Nah, setelah putar paksi luar selesai, maka terjadi eksklusi, yang mana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisinya itu janin saat keluar itu tidak lurus seperti ini, namun seperti ini.
parietal. Dan terjadilah eksekusi yang mana lahir janin seluruhnya. Oke semuanya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.